Kado yang terkunci dalam sunyi. Di kota lembah Arunika, kota kecil yang dikelilingi bukit hijau dan sungai bening yang membelah jalan-jalan tuanya, sebuah kasus pembunuhan kembali mengguncang warga. Korbannya adalah Anindya Prameswari, seorang guru seni yang dikenal ramah namun tertutup tentang kehidupan pribadinya. Ia ditemukan tewas di ruang kerjanya, ruang kecil yang dipenuhi lukisan, pot bunga, cat minyak, dan satu benda yang langsung menarik perhatian polisi. Sebuah kotak kado berwarna merah marun yang masih terikat pita emas, tak pernah dibuka, dan diletakkan di pojok ruangan seolah sengaja disembunyikan dari siapapun. Kasus ini ditangani oleh detektif Raka Pradipta, penyelidik yang dikenal detail, tenang, dan jarang membiarkan kasus menggantung. Sejak pertama memasuki ruangan, ia merasakan ketidakcocokan, tidak ada tanda perampokan, tidak ada benda berharga yang hilang, tidak ada bekas pergumulan. Anindya tampak seperti seseorang yang mendadak kehilangan nyawanya tanpa peringatan. Namun, kado itu, dalam diamnya, memberi sensasi bahaya yang tidak dapat Raka jelaskan. Raka menyadari sesuatu yang janggal. Kotak itu berdebu, padahal ruangan korban selalu rapi. Artinya, kotak itu mungkin sudah ada berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Jika itu hadiah dari seseorang, mengapa Anindya tidak pernah membukanya? Jika itu benda penting, mengapa ia menyembunyikannya di balik rak lukisan yang hampir roboh? Raka menyalakan lampu meja korban, memperhatikan dinding yang dipenuhi sketsa wajah-wajah yang seolah menatapnya kembali. Satu sketsa tampak paling sering dihapus dan digambar ulang, menunjukkan seorang lelaki yang tidak ia kenal. Tidak ada nama, tidak ada tanggal. Semakin ia menyelidiki ruangan, semakin tampak bahwa Anindya sedang mempersiapkan sesuatu. Beberapa surat tak terkirim ditemukan di laci. Semuanya bertuliskan nada kecemasan. Namun yang paling mencolok adalah kalimat pada halaman terakhir buku catatan harian yang terbuka. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menemukannya. Kado itu bukan hadiah. Itu peringatan. Kalimat itu membuat Raka terdiam lama. Jika kado itu adalah peringatan, berarti seseorang mengirimnya dengan tujuan tertentu. Mungkin ancaman, mungkin pesan simbolis. Tetapi mengapa korban tidak pernah melapor? Mengapa ia memilih menyembunyikannya? Ketika petugas forensik masuk dan memberi laporan awal, Raka semakin yakin bahwa pembunuhnya bukan orang asing. Tidak ada tanda paksaan masuk. Anindya kemungkinan mengenal orang itu. Ruangan tidak rusak, artinya korban tidak panik. Pembunuh datang dengan tenang dan pergi tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Hanya aroma cat kering yang tersisa, bercampur dengan wangi bunga kertas yang memenuhi ruangan. Raka menatap kado itu lama, seolah menyelami pesan yang tersembunyi di balik pita emasnya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, kasus ini tidak sesederhana seseorang memberikan hadiah. Ada trauma lama yang disembunyikan korban, ada seseorang yang kembali dari masa lalu membawa dendam, dan ada alasan mengapa korban takut membuka kotak itu. Dan alasan itulah yang sudah cukup untuk membunuhnya. Jejak yang membawa ke masa lalu. Kota lembah Arunika mulai bergerak pelan ke arah pagi ketika detektif Raka Pradipta kembali berdiri di depan rumah Anindya Prameswari. Udara dingin membawa aroma embun yang masih menempel di dedaunan, sementara burung-burung mulai mengisi langit dengan suara yang kontras dengan kesunyian kasus ini. Raka membawa kembali catatan dari tempat kejadian semalam, mencoba merangkai kemungkinan yang masuk akal, tentang kado yang tidak pernah dibuka, tentang alasan korban menyimpannya, dan tentang seseorang dari masa lalunya yang kemungkinan besar kembali dengan niat kelam. Raka mulai dengan menelusuri kehidupan pribadi Anindya. Dalam catatan sekolah tempatnya mengajar, Anindya dikenal hangat, perhatian, tapi sangat tertutup mengenai kehidupan di luar pekerjaan. Ia jarang menghadiri acara sosial, tidak pernah berbicara tentang keluarga, dan hampir tidak mempunyai lingkaran pertemanan yang dekat. Meski demikian, murid-muridnya sangat menghormatinya. Tidak ada catatan konflik, tidak ada laporan ancaman, tidak ada riwayat masalah. Semuanya terlalu bersih, terlalu rapi, seolah kehidupan Anindya memang diatur untuk tidak meninggalkan jejak. Raka kemudian mendatangi apartemen lama tempat Anindya tinggal sebelum ia pindah ke rumah terakhirnya. Di sana, seorang tetangga tua bernama Bu Gendis mengingat satu hal. Beberapa tahun lalu, Anindya pernah menerima paket serupa, kotak berwarna merah marun dengan pita keemasan. Ia tidak membuka paket itu waktu itu, dan sehari kemudian, kotak itu menghilang entah kemana. Bu Gendis mengingat betul karena Anindya saat itu terlihat sangat ketakutan. Kesaksian itu membuat Raka berhenti sejenak.
Berarti kotak kado yang ditemukan di ruang kerja bukan yang pertama. Pola ancaman ini sudah muncul sejak lama. Namun apa alasannya? Siapa yang mengirimnya? Dan mengapa Anindya tidak pernah mau membuka isinya? Raka memutuskan untuk kembali memeriksa buku harian yang semalam sempat ia baca sepintas. Ada banyak halaman yang berisi coretan emosional. Tulisan yang tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi selalu terputus sebelum masuk ke inti. Tetapi satu bagian menarik perhatian. Sebuah paragraf yang ditempel dengan lakban tipis agar tidak mudah sobek. Kalimat di dalamnya berbunyi, "Aku kira sudah selesai. Aku kira dia tidak akan kembali. Tapi kado itu muncul lagi. Aku tidak kuat jika harus mengulang semuanya. Dia tidak akan kembali." Kalimat itu memberi arah. Ada seorang laki-laki, yang pernah begitu menekan hidup Anindya sampai ia memilih hidup dalam ketakutan bertahun-tahun kemudian. Tapi tidak ada nama, tidak ada keterangan tempat, tidak ada catatan tentang kejadian yang dimaksud. Raka kemudian menemukan sebuah foto kecil yang terselip di belakang halaman. Foto Anindya lebih muda, berdiri di depan sebuah sanggar seni lama bernama Sanggar Tirta Langit, tempat ia pernah bekerja sebelum mengajar di sekolah. Di sampingnya berdiri seorang lelaki berkulit sawo matang, memakai jaket putih, tersenyum lebar seolah dunia tidak menyimpan luka apapun. Namun mata lelaki itu, meski hanya dalam foto, memberi kesan dingin yang membuat Raka merinding. Di balik foto itu tertulis tanggal yang sudah pudar dan kata, "Jangan biarkan dia melihatku lagi." Raka menuju Sanggar Tirta Langit. Tempat itu sudah tidak aktif. Namun penjaga lamanya, Pak Saud, masih sesekali datang untuk membersihkan. Pak Saud mengenali Anindya. Tetapi ia juga mengingat lelaki di foto itu. Namanya Reno Bayutama, mantan murid senior di Sanggar, dikenal berbakat, ambisius, namun temperamennya sulit dikendalikan. Mereka pernah dekat, bahkan terlalu dekat hingga suatu kejadian membuat Anindya memilih meninggalkan Sanggar secara mendadak. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi setelah Anindya pergi, Reno pun menghilang dari kota. Raka merasa semua kepingan mulai membentuk pola. Reno menghilang, kado muncul kembali, ancaman datang tanpa suara, dan korban memilih hidup dalam ketakutan sembari menyembunyikan kado itu jauh dari siapapun. Langit sudah mulai menggelap ketika Raka meninggalkan Sanggar. Ia membawa satu kesimpulan yang membuat langkahnya terasa berat. Kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan. Ini tentang seseorang yang kembali setelah bertahun-tahun. Seseorang yang menyimpan dendam lama yang belum selesai. Dan kado itu adalah pesan pembuka dari dendam tersebut. Kebenaran yang terkubur di bawah pita. Senja merayap turun ketika detektif Raka Pradipta kembali ke kantor kepolisian Kota Lembah Arunika. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, memberikan cahaya kuning redup yang menyelimuti jalanan kota tua yang dipenuhi bangunan dengan arsitektur lama. Suasana ini membuat kota tampak seperti tempat yang menyimpan banyak rahasia. Dan malam itu, Raka merasa seakan rahasia terbesar sedang menunggu untuk diungkap. Di meja kerjanya, Raka menyebarkan semua temuan, foto lama Anindya dan Reno, catatan harian yang penuh kecemasan, dan sketsa-sketsa wajah laki-laki misterius yang dibuat korban. Ia mulai mencocokkan bentuk wajah dalam sketsa dengan foto Reno. Ada kesamaan pada garis rahang dan bentuk mata, meski sketsa-sketsa itu tampak menggambarkan ekspresi yang berbeda-beda. Seolah Anindya mencoba mengingat wajah seseorang yang berubah seiring waktu, atau ia menggambarkan berdasarkan rasa takut yang meningkat. Raka membuka kembali catatan harian yang semalam ia baca. Di beberapa halaman awal, Anindya menulis tentang kehidupan di Sanggar, tentang kegembiraannya mengajar, tentang persahabatannya dengan beberapa murid. Namun semakin jauh membaca, semakin jelas bahwa Anindya menyimpan sesuatu yang berat. Ada satu bagian yang benar-benar mencuri perhatian Raka. Tulisan yang tampaknya merupakan pengakuan emosional korban. "Aku tidak pernah bermaksud melukai siapapun. Tapi malam itu, semuanya berubah. Jika ia kembali, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku takut pada caranya melihatku. Tak ada yang tahu apa yang ia lakukan setelah kejadian itu. Aku berhenti membuka paket. Aku berhenti mempercayai dunia." Raka menutup buku itu sejenak, menarik napas panjang. Kejadian apa yang dimaksud? Apa yang membuat Anindya berhenti membuka paket? Mengapa paket itu menjadi simbol ketakutan bertahun-tahun? Kertas kecil terlipat di dalam buku itu memberikan petunjuk. Raka membuka lipatannya pelan.
Isinya adalah tulisan dengan tinta yang hampir pudar. Jika paket itu kembali, berarti ia sudah menemukanku. Kata-kata itu membuat suasana ruangan seketika berubah lebih berat. Raka tahu ia harus mencari rekam jejak Reno Bayutama. Meski orang itu menghilang bertahun-tahun, ia yakin seseorang seperti Reno pasti meninggalkan jejak. Mungkin catatan pekerjaan, mungkin alamat lama, atau bahkan seseorang yang pernah mengenalnya di kota lain. Raka menghubungi beberapa rekan di provinsi sekitar, namun informasi yang muncul tidak banyak. Ada laporan bahwa Reno pernah bekerja di sebuah galeri seni kecil di kota Rimba Jernih, tetapi kemudian menghilang tanpa jejak setelah terjadi insiden kerusakan karya seni di sana. Beberapa saksi menyebut Reno mudah tersinggung, sering menyendiri, dan tampak menyimpan amarah yang tidak dipahami orang-orang di sekitarnya. Sambil menunggu laporan lanjutan, Raka kembali memeriksa barang-barang Anindya. Ia memperhatikan sudut kecil di ruang kerja korban yang sebelumnya tidak terlalu ia perhatikan. Sebuah tumpukan kanvas bekas yang tersusun rapi. Di belakang kanvas-kanvas itu, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Sebuah kotak kado yang lebih kecil daripada kotak merah marun yang ditemukan pertama kali. Kotak ini berwarna biru gelap, tanpa pita, dan tampak lebih tua. Ketika Raka mendekat dan mengangkatnya, ia merasakan debu halus menempel di permukaan kotak itu. Tanda bahwa kotak tersebut sudah sangat lama tidak bersentuhan dengan tangan siapapun. Kotak itu tidak terkunci. Namun ketika Raka membuka, ia menemukan hanya satu benda di dalamnya. Secari kertas kecil bergambar sepasang sayap, dilukis dengan cat hitam yang sangat pekat. Tidak ada tulisan, tidak ada tanda tangan. Simbol itu saja sudah cukup untuk membuat Raka mengerti satu hal penting. Kotak yang lebih besar hanyalah kelanjutan dari pesan-pesan lama yang sudah pernah diterima korban. Sayap hitam. Simbol itu tidak asing. Raka pernah melihat simbol serupa di berkas laporan kepolisian lama, simbol yang digunakan oleh kelompok seni eksperimental yang pernah terkenal karena kontroversi. Kelompok itu bernama Sayap Arunika, di mana Reno pernah terlibat sebelum kelompok itu bubar setelah satu kejadian yang tidak pernah diungkap ke publik. Raka merasakan rangkaian benang-benang tersembunyi mulai mengencang. Jika simbol itu memang digunakan Reno, maka kotak merah marun dengan pita emas bukan sekadar ancaman, melainkan pesan yang membawa korban kembali ke masa lalu yang ingin ia kubur dalam-dalam. Saat malam semakin pekat, Raka melihat kembali foto di meja kerjanya. Foto Reno yang tersenyum di samping Anindya terlihat semakin mengganggu. Senyum itu kini tampak menyimpan sesuatu, bukan kebahagiaan, melainkan obsesi. Kasus ini tidak lagi hanya tentang pembunuhan seorang guru seni. Ini tentang seseorang yang kembali setelah bertahun-tahun membawa masa lalu kelam yang dipaksa Anindya untuk lupakan. Dan setiap kado, baik yang biru maupun yang merah, adalah serpihan dari kebenaran yang berusaha dikubur oleh korban. Namun satu pertanyaan tetap menggema dalam pikiran Raka. Kalau kado itu adalah pesan, apa pesan terakhir yang ingin dikirim Reno sebelum membunuh Anindya? Saat kotak itu akhirnya dibuka, hujan turun perlahan ketika detektif Raka Pradipta kembali ke rumah korban untuk kedua kalinya hari itu. Langit kota lembah Arunika tampak berat, seolah ikut menyimpan beban kasus yang semakin gelap ini. Lampu-lampu rumah warga mulai menyala, sementara suara aliran sungai yang dekat dengan deretan rumah tua menambah kesunyian yang tidak biasa. Raka berjalan menuju ruang kerja Anindya dengan langkah hati-hati, membawa satu tekad. Malam ini, ia harus membuka kotak kado merah marun itu. Ia tahu risiko membuka barang bukti tanpa kehadiran tim forensik, tetapi setelah menemukan kotak biru tua dengan simbol sayap hitam, ia merasa bahwa menunggu terlalu lama hanya memberi kesempatan bagi pelaku untuk bergerak lagi. Kebenaran terlalu dekat untuk dibiarkan kabur. Raka duduk di hadapan kotak merah marun tersebut. Kotak itu tampak seperti hadiah ulang tahun yang tidak pernah diberikan. Rapi, indah, dan kontras dengan suasana tragis ruang kerja korban. Pita emasnya masih terikat kuat, tidak menunjukkan tanda pernah disentuh. Saat Raka menggeser kotak itu sedikit, ia merasakan bahwa isinya tidak berat, seolah bukan benda, melainkan sekumpulan kertas atau foto. Sebelum membuka, Raka memperhatikan sekitar ruangan. Lukisan-lukisan karya Anindya yang menggantung tampak lebih suram dari biasanya. Mungkin karena cahaya lampu yang redup atau karena ia kini mengerti beban yang pernah dibawa oleh tangan yang melukisnya. Sketsa-sketsa laki-laki misterius kini tampak seperti teriakan diam yang berusaha memperingatkan dunia. Dengan hati-hati, Raka membuka pita emas, menarik simpulnya perlahan.
Suara kecil kain bergesekan terdengar jelas dalam kesunyian. Setelah pita terlepas, tutup kotak itu terangkat pelan. Dan di dalamnya, Raka menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam sangat lama. Kotak itu berisi tumpukan foto-foto. Semua foto itu menampilkan Anindya dalam berbagai aktivitas sehari-hari, berjalan pulang dari sekolah, berbelanja di pasar pagi, masuk rumah, membuka jendela kamar, mengajar seni di halaman belakang sekolah, duduk sendirian di kafe kecil. Semua foto diambil dari kejauhan, sudut pandang yang menyiratkan bahwa seseorang mengikutinya. Tetapi yang membuat Raka merinding adalah tanggal yang tertera di setiap foto. Foto-foto itu diambil bertahun-tahun lalu, beberapa bahkan berasal dari periode sebelum Anindya meninggalkan Sanggar Tirta Langit. Ini berarti seseorang telah mengawasinya dalam waktu yang sangat lama, bahkan mungkin sejak ia masih berhubungan dengan Reno Bayutama. Di bawah tumpukan foto, ada amplop kecil berwarna coklat. Raka membukanya perlahan. Isinya hanya satu kertas tipis, namun tulisan di atasnya membuat seluruh kasus menjadi lebih gelap daripada sebelumnya. Aku tidak pernah pergi. Kau hanya berhenti melihatku. Raka merasakan ketegangan merayapi tengkuknya. Kalimat itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah deklarasi obsesif seseorang yang tidak pernah benar-benar meninggalkan korban. Seseorang yang mengawasinya bahkan ketika dunia mengira ia lenyap. Namun ada satu benda lagi di dalam kotak. Kalung kecil dengan liontin sayap hitam. Bentuknya identik dengan simbol di kotak biru yang ditemukan sebelumnya. Liontin itu tampak tua, seperti pernah dipakai lama sebelum diberikan sebagai bagian dari ancaman. Raka mengambil liontin itu perlahan dan melihat bagian belakangnya. Ada ukiran huruf kecil, RB, inisial Reno Bayutama. Dengan penemuan ini, tidak ada lagi keraguan. Semua jejak mengarah pada Reno. Namun pertanyaannya yang lebih penting bukan hanya siapa, melainkan mengapa ia kembali setelah sekian lama. Dan apa kejadian masa lalu yang membuat Anindya begitu takut hingga memilih hidup dalam bayang-bayang bertahun-tahun. Raka memutuskan kembali ke kantor paling cepat. Tetapi ketika ia melangkah keluar dari rumah korban dan mengunci pintu, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti di depan gerbang kayu rumah tersebut. Seorang tetangga berlari kecil ke arahnya sambil membawa secari kertas yang baru ditemukan tergeletak di pagar. Pak Detektif, tadi saya lihat ini seperti diselipkan seseorang. Baru saja. Kata tetangga itu gemetar. Raka mengambil kertas itu. Saat ia membuka lipatannya, hatinya serasa terkunci. Isinya hanya satu kalimat. Jangan mencari aku. Ini belum saatnya kau membuka semuanya. Dan di bawah kalimat itu, simbol sayap hitam digambar dengan tinta pekat, sama persis seperti yang ditemukan dalam kotak biru. Raka menegakkan tubuhnya. Artinya satu, pelaku masih berada di sekitar lembah Arunika, mengawasi penyelidikan, menunggu momen berikutnya. Dan pembunuhan Anindya mungkin bukan tujuan akhir. Akhir yang tidak ingin diungkapkan korban. Pagi di kota lembah Arunika terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin lembut membawa bau tanah basah setelah hujan semalam. Namun ketenangan itu justru membuat detektif Raka Pradipta semakin waspada. Ia tahu, setelah pesan terakhir ditemukan di pagar rumah korban, pelaku sedang mengamati setiap gerak penyelidikan. Reno Bayutama tidaklah sekadar pelaku yang kembali untuk membalas dendam. Ia adalah seseorang yang hidup di antara bayangan, yang mampu menghilang dari kota bertahun-tahun dan kembali seakan tidak pernah pergi. Di ruang kerjanya, Raka menata seluruh bukti yang ditemukan. Foto-foto penguntitan, 2 kotak kado, merah dan biru, liontin sayap hitam, catatan harian Anindya, serta pesan ancaman terbaru. Ia mulai merangkai benang merahnya. Reno pernah terlibat dalam kelompok seni sayap Arunika, sebuah kelompok yang kini tidak lagi ada, namun metode simbolik mereka masih tampak di setiap bukti yang ia tinggalkan. Sayap hitam adalah identitas Reno, obsesi yang ia wujudkan dalam setiap pesan hadiah untuk korban. Namun, satu hal masih belum jelas. Apa kejadian masa lalu yang membuat Anindya hidup dalam ketakutan bertahun-tahun? Raka memutuskan kembali meneliti catatan harian korban. Ada halaman yang sebelumnya ia kira tidak penting. Halaman yang hanya berisi coretan acak tanpa arti. Namun pagi itu, Raka melihat sesuatu yang berbeda. Coretan itu rupanya membentuk pola ketika dilihat dari cahaya tertentu. Ia memiringkan buku itu ke arah jendela, dan tulisan samar muncul di antara goresan pensil. Malam terakhir di Sanggar, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Reno bukan hanya obsesif.
Ia merusak lukisan karya murid lain karena merasa tersaingi. Ketika aku mencoba menegurnya, ia marah dan menghancurkan studio kecil itu. Ia menarikku, memaksa aku tetap diam. Aku melawan. Ia terluka. Aku melarikan diri. Sejak itu ia mencari aku. Raka merasakan ruangan seketika menjadi lebih dingin. Jadi itu alasannya. Anindya bukan hanya meninggalkan sanggar karena ketakutan. Ia melarikan diri dari seseorang yang obsesinya telah melewati batas kewajaran. Reno bukan hanya ingin kembali. Ia ingin mengakhiri cerita yang menurutnya belum selesai. Tetapi Raka juga menyadari sesuatu yang lebih penting. Anindya tidak pernah membuka kado itu karena ia tahu apapun yang berada di dalamnya bukan sekadar ancaman baru, tetapi pengingat masa lalu yang ingin ia kubur. Meski begitu, saat membaca ulang catatan itu, Raka menemukan satu kalimat kecil yang menjadi kunci. Jika ia kembali, aku tahu siapa yang harus kau cari. Di halaman yang sama, terdapat nama yang hampir tidak terlihat. Sartana Wibowo. Raka mencari nama itu di database kota. Ternyata Sartana adalah pemilik galeri kecil tempat Reno pernah bekerja di kota Rimba Jernih. Sebelum menghilang, Raka menghubungi Sartana melalui sambungan telepon, dan suara di ujung sana terdengar gemetar saat Raka menyebut nama Reno. Pak Detektif, kalau Anda mencari Reno, dia sudah datang ke galeri kemarin malam, kata Sartana dengan suara tertahan. Ia bilang ingin kembali menunjukkan karya lamanya. Tapi, ia terlihat gelisah. Seperti menunggu sesuatu. Menunggu apa? Tanya Raka. Menunggu seseorang datang mencarinya. Raka segera melajukan mobil menuju kota Rimba Jernih. Galeri itu kecil, terpencil, berada di antara bangunan tua dan lorong batu. Ketika ia tiba, pintu galeri terbuka. Di dalam, puluhan lukisan bergambar sayap hitam memenuhi dinding, semua dengan gaya khas Reno. Namun di tengah ruangan, ada satu lukisan besar yang berbeda dari semuanya. Potret Anindya. Wajahnya digambar dengan ketenangan yang menipu, namun matanya tampak kosong. Seolah Reno ingin menggambarkan dirinya sebagai satu-satunya orang yang memahami perempuan itu. Di depan lukisan itu, Reno berdiri. Diam. Tanpa gerakan berlebihan. Seperti seseorang yang telah lama menunggu. Raka Pradipta, katanya tanpa menoleh. Akhirnya kau sampai. Raka menjaga jarak, memastikan tidak ada ancaman langsung. Ini sudah berakhir. Reno. Anindya mati karena obsesi yang tidak pernah kau lepaskan. Reno tersenyum kecil, namun senyum itu penuh kepahitan. Aku tidak membunuhnya. Raka terdiam. Reno melanjutkan, aku ingin ia melihat hadiah terakhir itu. Tapi aku terlambat. Seseorang sudah mendahuluiku mengambil napasnya. Kata-kata itu membuat udara di ruangan berubah. Raka merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari dugaan awal. Kalau bukan Reno yang membunuh Anindya, siapa? Reno melangkah maju, menyerahkan sebuah amplop kecil. Ini pesan terakhir dari Anindya. Dia menuliskannya untukmu. Raka membuka amplop itu. Isinya hanya satu tulisan. Raka, jika sesuatu terjadi padaku, ketahuilah bahwa aku memilih untuk pergi dari ketakutanku. Aku tidak ingin ia menemukan aku lemah lagi. Aku lelah bersembunyi. Jangan salahkan siapapun. Raka membeku. Bukan pembunuhan. Anindya memilih mengakhiri hidupnya sendiri, di tengah bayang-bayang Reno yang terus menghantuinya bertahun-tahun. Reno menatap lantai. Aku kembali untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku terlambat. Kasus ini berakhir bukan dengan penangkapan, bukan dengan pelaku diburu sampai sudut kota. Kasus ini berakhir dengan kenyataan pahit bahwa ketakutan bisa membunuh seseorang lebih perlahan daripada pisau manapun. Raka menutup amplop itu perlahan. Ia menatap lukisan Anindya yang kini terasa lebih hidup dari sebelumnya. Dan ia berjanji, dalam diamnya, bahwa tidak ada lagi seseorang di kota ini yang akan jatuh ke dalam ketakutan yang sama.